Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Sri Ayuni dengan NIM 220301501194, kelas PJKRK. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bermain dan olahraga, sebuah kajian filsafat. Nah, yang pertama, konsep dasar bermain atau play. Karya klasik Johann Huysing Homo Ludens tahun 1950 dalam filsafat olahraga memaparkan karakteristik bermain sebagai aktivitas yang dilakukan secara bebas dan sukarela. Bermain itu sendiri bukanlah suatu yang real, sehingga bermain pada anak misalnya berlangsung dalam suasana tidak sungguh-sungguh, namun bersamaan dengan itu pula terdapat kesungguhan yang menyerap konsentrasi dan tenaga. Unsur ketegangan di dalamnya tidak lepas dari etika, seperti tersirat dalam semangat fair play yang selanjutnya menguji ketangguhan, keberanian, dan kejujuran pemain. Berdasarkan kekurangan definisi bermain yang dirumuskan Huizinga, Roger Chalois tahun 1955 membagi permainan atau game menjadi 4 kategori utama, yaitu yang pertama, agon permainan yang bersifat pertandingan, perlawanan kedua pihak dengan kesempatan yang sama untuk mencapai kemenangan sehingga dibutuhkan perjuangan fisik yang keras. 2. Alea, permainan yang mengandalkan hasil secara untung-untungan atau hukum peluang seperti permainan dadu, roulette, kartu, dan lain-lain, sementara keterampilan, kemampuan otot tidak diperlukan. Ketiga, mimikri, permainan fantasi yang memerlukan kebebasan dan bukan sungguhan. Keempat, illings, mencakup permainan yang mencerminkan keinginan untuk melampiaskan kebutuhan untuk bergerak, bertualang, dan dinamis. Lawan dari keadaan diam seperti berolahraga di alam terbuka, mendaki gunung. Meskipun karakteristik olahraga amat kompleks, tidak seperti pandangan Leng atau tahun 1980 atau Wittgenstein tahun 1967 yang menyatakan tidak ada persamaan umum tentang gambaran karakteristik dalam istilah olahraga, maka Hegel tahun 1988 yang menggunakan pendekatan sosiologi Verstehende dan hermeneutik mengungkapkan bahwa masih dapat diidentifikasi karakteristik umum atau common denominator atau istilah olahraga. Makna istilah olahraga atau sport itu berubah di sepanjang waktu, namun esensi pengertiannya kebanyakan berkaitan dengan 3 unsur pokok, yaitu bermain, latihan fisik, dan kompetisi. Definisi olahraga yang dikemukakan Matveyev tahun 1981 dalam Ruslis tahun 1992 bahwa olahraga merupakan kegiatan otot yang energik, dan dalam kegiatan itu atlet memperagakan kemampuan geraknya atau performa dan kemauannya semaksimal mungkin, cenderung merupakan sebuah rumusan dari sudut pandang olahraga elit kompetitif. Sedangkan definisi olahraga yang dirumuskan oleh Dewan Eropa pada tahun 1980 yang berbunyi olahraga sebagai aktivitas spontan, bebas dan dilaksanakan selama waktu luang, merupakan interferensi yang bersifat umum yang kemudian digunakan sebagai dasar bagi sport for all, olahraga massal yang dimulai di Eropa pada tahun 1966 dan 27 tahun kemudian tahun 1983 Indonesia mencanangkan Panji Olahraga, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Dengan kata lain, istilah olahraga atau sport tidak digunakan dalam olahraga kompetitif yang sempit karena pengertiannya bukan hanya sebagai himpunan aktivitas fisik yang resmi terorganisasi atau formal dan tidak resmi atau informal
yang tampak kebanyakan dalam cabang-cabang olahraga, namun juga dalam bentuk yang mendasar seperti senam, pelatihan, kebugaran jasmani, atau aerobik. Olahraga itu sendiri pada hakikatnya bersifat netral, namun masyarakatlah yang kemudian membentuk kegiatannya dan memberi arti bagi kegiatan itu. Karena itu, seperti di Indonesia, sesuai dengan fungsi dan tujuannya, kita mengenal beberapa bentuk kegiatan olahraga, seperti yang pertama, olahraga pendidik untuk tujuan bersifat mendidik. Kedua, olahraga rekreasi untuk tujuan yang bersifat rekreatif. Ketiga, olahraga kesehatan untuk tujuan pembinaan kesehatan. Keempat, olahraga rehabilitas untuk tujuan rehabilitasi. Kelima, olahraga kompetitif untuk tujuan mencapai prestasi setinggi-tingginya. Ungkapan yang bernafaskan falsafah itu lebih lanjut dapat dioperasionalkan agar lebih konkret. Merujuk kepada uraian Hegel tahun 1992, beberapa ciri dalam olahraga seperti berikut. Yang pertama, olahraga sebagai subsistem bermain. Nah, dengan merujuk ke pendapat Hegel tahun 1992, esensi dari inti yang paling dalam dari olahraga dibentuk oleh sebuah kriteria, yaitu makna bermain dan permainan kriteria. Paling otentik adalah bahwa kegiatan tersebut didasarkan pada faktor kebebasan dan kesengajaan atas dasar kesadaran pelakunya untuk berbuat lawan dari aktivitas yang bersifat paksaan atau desakan. 2. Gambaran struktural spesifik olahraga. Aktivitas dalam olahraga memiliki perbedaan dengan dunia bermain dan berbeda pula dengan kategori ludik lainnya. Misalnya, permainan faktor kebetulan seperti main domino. Permainan faktor intelektual seperti catur atau teater, terutama dalam gambaran struktural, dan faktor-faktor yang berpengaruh yang membentuk kerangka spesifik olahraga ditandai dengan bentuk-bentuknya yang khas. Selanjutnya, yang ketiga, fokus pada gerak dalam pelaksanaan olahraga. Ciri utama dalam kegiatan olahraga adalah orientasi fisikal. Dalam konteks ini seperti aspek motorik, daya tahan, kecepatan, kekuatan, dan keterampilan yang merupakan unsur intern dari kegiatan olahraga. Karena itu, kegiatan olahraga itu selalu menampakkan diri dalam wujud nyata, kehadiran fisik, peragaan diri secara sadar dan bertujuan disertai dengan penggunaan alat-alat konkret seperti bola, raket, dan lain-lain. Setiap bentuk permainan sejati dalam olahraga terdiri atas kegiatan yang lebih menekankan aspek gerak, sehingga unsur jasmania menjadi sangat dominan. 4. Realita olahraga. Karena itu, dunia olahraga berbeda dengan permainan fiksi yang secara langsung menjabarkan ilusi, meskipun peraturan remi, norma, dan nilai olahraga menggiring kegiatan alamiah. Dan perilaku universal seperti berjalan, berlari, melempar, dan melompat ke arah penafsiran ulang yang spesifik. Hal ini tidak berarti secara a priori atlet meninggalkan realitas dunia faktual. Yang terjadi adalah dia bersama yang lain memainkan sebuah permainan yang real dalam konteks bermain. 5. Penampilan dan prestasi dalam olahraga. Olahraga pada dasarnya tidak selalu mengacu pada maksud dan tujuan eksternal seperti halnya semua bentuk permainan. Kegiatan itu diwarnai oleh drama dari setiap gerak. Karena itu, upaya untuk mempertahankan unsur ketegangan sebagai titik tengah antara kondisi yang membosankan dan tuntunan yang berlebihan merupakan komponen absolut dari ciri dunia olahraga. Berkaitan dengan hal ini, usaha dan pergerakan daya merupakan unsur pembangkit ketegangan yang diperkuat pula oleh nuansa kejutan dan keberuntungan, bukan sebaliknya, bisa diramalkan atau diperhitungkan. Dimensi sosial dalam olahraga. Dunia olahraga dipengaruhi oleh hubungan antara strukturnya tanpa memandang bentuknya lain. Halnya permainan imajiner
yang pada dasarnya memperkenankan permainan untuk sepenuhnya masuk ke dalam dunia hayalan sendiri. Proses pembelajaran keterampilan olahraga itu berlangsung dalam suasana sosial meskipun dalam kenyataan seseorang memperoleh kebebasan untuk memelihara atau menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.